Kita lanjutkan ya. Ada satu lagi sifat penting dari sistem linear time invariant, yaitu kalau dia inputnya itu adalah berbentuk sinus ya. Cosinus ini sinus boleh sama. Itu bisa diturunkan. Ini saya turunkan hanya dengan menggunakan persamaan konvolusi. Ini masih nyambung dengan yang tadi. Anda nanti coba ya. Ternyata outputnya Y-nya itu nanti sinus juga. Frekuensinya tidak akan berubah, sama. Amplitudonya dikalikan sebuah bilangan tertentu. Sudutnya bergeser dengan sebuah bilangan tertentu. Di mana di sini H omega itu adalah hasil integrasi impuls respon dengan fungsi E pangkat min J omega T. Jadi saya ulangin ya. Kalau sistem linear time invariant itu mendapat input sinus, maka outputnya itu bisa diturunkan, akan sinus juga. Frekuensinya sama persis dengan inputnya. Amplitudonya dikalikan sebuah bilangan tertentu, kemudian fasenya bergeser sudutnya itu. Nah, bilangan yang untuk memperbesar amplitudo maupun penggeseran fase ini asalnya dari H omega itu bisa dihitung dari impuls respon. Ekspresi integral ini ya, H omega ini. Ini penurunannya menggunakan konvolusi. Nanti Anda coba step by stepnya ngikutin file yang sudah saya kirim. H omega ini nanti disebut respon frekuensi. Nah, ini nanti sangat sentral sekali karena begitu ada sinyal sinus masuk ke sistem linear, dia hasilnya sinus dengan frekuensi yang sama. Jadi kalau dibalik ya, kalau ada sinyal sinus masuk sebuah sistem, hasilnya tidak sinus, rata misalnya, contohnya adalah penyearah atau baterai Anda itu, charger, kan masukannya adalah AC, keluarannya sinyal rata, itu udah pasti bukan sistem linear. Kalau linear sinus keluarnya sinus juga persis. Bergeser fasanya. Nah, ya. Pertama tolong nanti Anda baca lengkap dari bukunya Pak Robert maupun PowerPoint ini. Tolong dilatih bagaimana cara menghitung konvolusi di berbagai soal. Ya. Nah, kemudian saya ingin jelaskan hal yang sangat penting itu adalah sifat-sifat konvolusi. Beberapa sifat konvolusi ini tolong Anda pelajari ya. Misalnya Xn kalau dikonvolusikan dengan suatu bilangan A kali ini sinyal impuls delta, N minus N0 ini menjadi A kali X N minus N0. Ini sebenarnya semua bisa Anda turunkan dari definisi konvolusi. Atau output Y N minus N0 itu akan sama dengan input Xn kali
respon impulsnya yang digeser N0 atau respon impulsnya yang tetap yang digeser adalah inputnya. Ya. Kalau beda antara YN dan YN-1, ini bisa diturunkan dengan mudah, XN kali selisih antara respon impuls HN dengan HN-1. Nah, yang tiga sifat ini sangat penting, komutatif, bisa dibolak-balik, konvolusi itu, asosiatif, dan distributif terhadap penjumlahan. Kenapa sangat penting? Karena ini membuat konvolusi itu bisa sistem itu nanti bisa digambar seperti diagram blok seperti ini. Representasi sistem dengan diagram blok itu luar biasa pentingnya. Itu menggunakan sifat komutatif, asosiatif, distributif ini nanti misalnya sistem bisa digambarkan kayak gini, ini nanti dijumlahkan, ada koneksi paralel, ada koneksi serial ya. Kalau paralel itu dijumlah. Nah, itu juga berlaku baik untuk discrete maupun continue. Jadi nanti selanjutnya sistem itu sering digambar dalam bentuk blok diagram menggunakan sifat-sifat konvolusi. Misalnya seperti ini ya. Kalau ini sudah di breakdown masing-masing ya, ini D itu delay, ini min 3, ini 2. Nah, jadi tolong dilatih ya, gimana menggambarkan ini dalam bentuk blok diagram. Satu sistem linear time invariant ini bisa jadi satu kotak saja, sigma, nanti kalau diurai bisa seperti ini ya. D itu delay ya, menunjukkan kalau N menjadi N-1, kalau N-2 menjadi N-3 gitu. Nah, kalau untuk continue menggunakan diferensial ya. Sistem seperti ini bisa digambarkan sebagai dalam blok diagram seperti ini. Nah, kalian tolong dalam kuis dan responsi dilatih nih. Kadang-kadang bisa digambarkan dalam bentuk integral ya. Kalau continue malah lebih seneng digambarkannya pakai integral. Ini sistemnya sama ya. Jarang sekali dipakai operator diferensial, yang lebih sering menggunakan integral. Ini punya sejarah ya, dulunya simulasi belum pakai komputer digital, zaman saya dulu komputer analog itu implementasi elektronika analog integrator tuh jauh lebih mudah ya, diferensiator murni itu sulit. Makanya lebih sering digunakan integral. Makanya ini disebut as a practical matter, secara praktis integrator itu lebih disukai ketimbang diferensiator untuk simulasi hardware aktual, artinya tidak menggunakan komputer digital. Simulasi hardware aktual itu pakai rangkaian elektronik ya. Nah, itu kira-kira isi dari kuliah analisis sistem time respon ini. Nah, kemudian satu lagi yang perlu Anda pelajari dan dilatih ini, tadi kan kalau kita udah tahu HN, respon itu bisa dihitung. Nah, sekarang bagaimana cara kalau diberi persamaan diferensi atau persamaan diferensial menghitung HN? Nah, itu tolong Anda pelajari di buku, di berbagai bahan ya, dilatih soalnya. Minggu depan tolong di 1-2 soal ya, dilatihkan keahlian. Walaupun itu sebetulnya
nanti ketika sudah belajar transformasi Z dan transformasi Laplace, nggak terlalu digunakan ya, tapi tetap penting sebagai dasar. Yang kalau matematika kalkulusnya itu persamaan diferensial ya, solusinya biasanya adalah solusi umum dan solusi partikular ya, solusi homogen dan solusi partikular. Untuk persamaan diferensi sama. Nanti itu ada yang disebut nilai eigen dan lain-lain. Barangkali itu ya isi kuliah hari ini. Mungkin minggu depan kita balik kuis dulu mungkin ya. Hari Rebunya terus Kamisnya baru kuliah. Atau nanti diumumkan menyusul lah ya. Anda siap-siap aja. Jangan lupa absen. Kalau tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.